Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah pada malam hari ini. Dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam tak lupa kita untukkan buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah kita, tauladan kita, dan panutan kita. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taqabbalallahu minna wa minkum. Kembali saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian ungkapan hari raya, ya, karena kita masih berada pada hari ini, ada hari terakhir. Hari ini terakhir tadi, Tasyrik adalah hari terakhir tadi. Maka kita disunnahkan untuk saling mengucapkan di hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Bukan maaf lahir dan batin yang kita ucapkan. Ya, maaf nak salah kan? Maaf kalau bersalah. Tapi kita saling mengucapkan diterimanya amal. Karena inti dari ibadah itu adalah diterimanya amal. Kalau terima amal kita Bapak Ibu, Masya Allah, kenikmatan akan kita terima pula di akhir kelak, balasan dari amal kita. Makanya kita saling mengucapkan, ya, doa diterimanya amal. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ya, COVID-19 ya, dari awalnya dahulu sampai sekarang sudah 2 kali rayo Idul Fitri dan 2 kali pula hari rayo Idul Adha. Betul Pak? Tak terasa bagi kita wabah, ya, sudah lebih setahun. Kita tak tahu kapan berakhirnya. Kalau berakhirnya itu ya, wallahu a'lam. Sajan kalau digadang-gadang tarikhnya kan akan lebih, ya. Kadang dibesarkan terus. Iya. Akan lebih. Ya. Kalau kita anggap biasa saja, yang penting kita berusaha untuk menjaga diri kita, insya Allahnya akan habis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala tema yang kita angkat pada malam hari ini yaitu tentang syirik, bahayanya dan macam-macamnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau mengatakan, a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Sebesar-besar perintah Allah untuk dilaksanakan, sebesar-besar perintah Allah untuk dilaksanakan seorang hamba adalah mentauhidkannya. Wa'zamu ma naha Allahu anhu asyirku. Dan sebesar-besar larangan dari Allah atau induk dari semua larangan adalah asyirik. Jadi ada 2 hal yang berlawanan, tauhid dan syirik. Tauhid adalah
sebesar-besar perintah. Makanya induk dari perintah dalam ibadah itu adalah mentauhidkannya. Induk dari larangan adalah berbuat syirik. Kalau kita katakan lai wa puasa, berzakat, bersedekah, tapi nan syirik takara jonjo habis amal kita. Lain asyrakta la yahbatanna amalu. Jika engkau buat syirik, sia-sialah amal. Oleh karena itu, pembahasan tentang tauhid dan syirik merupakan perkara pokok yang wajib kita pahami, ketahui, pahami, dan kita amalkan dalam keseharian kita. Untuk sekarang ini, ya, wabah yang menimpa kita, mana kita akan mengadu lagi? Pada dokter karena ilah mau ngadu, kamu sakit apa ngadu? Orang mau sakit banyaknya kan ini. Kepada obat kita mengadu, ya, berapa banyak obat kini tidak mampan dah. Maka tidak ada tempat lain kita mengadu melainkan dengan meneruskan tauhid kita kepada Allah. Karena dialah yang akan menyembuhkan penyakit kita. Wa idza marid fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan penyakit. Maka kepadanya lah kita mengadu. Kepadanya lah kita mendekatkan diri dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Jemaah dimuliakan Allah. Jadi syirik itu adalah induk dari segala dosa. Dosa yang teratas, ya. Atas syirik. Yang banyak kita kaum muslimin mengabaikan bentuk-bentuk kesyirikan. Anggap hal ini biasa saja, hal ini tidak syirik. Syirik itu hanya menyembah patung. Kalau itu sudah jelas. Kalau menyembah patung sudah jelas. Di syirik itu banyak bentuknya. Syekh Shalih Fauzan mengatakan dalam mendefinisikan makna syirik. Apa kata beliau? Wa ja'alu syarikun lillahi ta'ala. Menjadikan syarik, sekutu untuk Allah Ta'ala di dalam hal rububiyahnya. Jadi berarti syirik dalam hal rububiyah. Apa maksudnya? Rububiyah itu adalah mentauhidkan Allah dengan perbuatannya. Contoh, ya, seperti menciptakan. Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita. Tak kala ada seseorang meyakini bahwasanya ada zat yang menciptakan langit dan bumi selain dari Allah, berarti dia syirik dalam hal rububiyah, syirik dalam hal rububiyah. Allah kita yakini sebagai zat pemberi rezeki. Ini nama dia rezeki awak. Tapi kita lah meyakini pula yang magih rezeki awak bos awak. Induk sambang awak. Ya. Kalau ndak denyo, ndak edi embornya. Berarti syirik dalam hal rububiyah. Ya. Karena sebagai Allah sebagai zat yang kita yakini sebagai pemberi rezeki, maka kita yakin bahwa dialah yang memberikan rezeki kita. Baru kini buya de kopit ko rezeki awak sampai. Ndak perlu sebenarnya. Rezeki kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Cuman mungkin kadarnya berkurang. Inilah dojo. Ya, dulu sebelum Covid mungkin banyak. Ini sejak Covid agak berkurang. Iya, kurang. Tapi rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Itulah rezeki kita. Apa yang kita dapatkan dari rezeki itu adalah rezeki kita. Dan tidak akan lari dari itu. Jadi kalau nak mati, waktunya nak makan segala macam. Dimana dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ilahiyatihi syirik dalam uluhiyah.
Jadi menyekutukan Allah, bagi Allah, menjadikan ya tandingan sekutu bagi Allah dalam hal apa? Rububiyahnya. Dalam hal apa lagi? Uluhiyah. Rububiyah nanti tadi saya katakan menciptakan, menghidupkan, memberikan rezeki, menyembuhkan. Kita menganggap bahwa ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Berarti apa? Kita sudah berbuat syirik dalam hal rububiyah. Dalam hal rububiyah. Dalam hal uluhiyah. Nah, uluhiyah berarti menyekutukan Allah dalam perbuatan hamba. Ya. Perbuatan kita, salat kita bukan untuk Allah tapi untuk manusia. Ini kait dengan uluhiyah. Salat untuk siapa kita salat? Untuk Allah. Puasa untuk siapa kita puasa? Untuk Allah. Menuntut ilmu seperti sekarang ini, untuk siapa kita menuntut ilmu? Untuk Allah, karena perintah Allah. Ya. Supaya bisa menjadi ibadah yang kita lakukan ini, Bapak Ibu, untukkannya untuk Allah, peruntukkan untuk Allah. Karena perintah Allah, karena menambah ilmu, ya karena Allah perintahkan kita untuk menambah ilmu kita. Kemudian untuk bekal kita di akhirat, di dunia ini dan akhirat ini, berarti kita sudah melaksanakan peruntukan kita untuk Allah. Pokoknya kapan suatu perbuatan itu dikatakan untuk Allah? Jika maksud dan niat kita itu sesuai dengan perintah Allah. Berarti kita untuk ikhlas. Jadi kan sebagian kita agak susah, nan ikhlas kah? Ya. Dan ikhlas itu melaksanakan amalan sesuai dengan ya peruntukannya yang dibolehkan oleh Allah. Tuh datang pengajian untuk apa? Menambah ilmu agama. Berarti ini adalah ikhlas. Kenapa? Karena Allah perintahkan. Apalagi alasan kita mau datang pengajian ini ya untuk bekal hidup dunia akhirat. Berarti ini adalah ikhlas. Indikatornya. Kalau kita terangan tentang keikhlasan itu susah kita untuk apa ikhlas. Ikhlas itu adalah kita mengamalkan suatu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dengan tujuan yang sesuai dengan yang Allah perintahkan. Itulah ikhlas. Nah, kebanyakan syirik itu terjadi dalam masalah syirik uluhiyah. Syirik dalam uluhiyah. Ya, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, takut ya kepada selain Allah, melebihi takutnya kepada Allah. Nah, ini yang harus kita obati, terapi kita di saat-saat sekarang ini. Rasa takut kita ini ya, takut penyakit, takut corona ya. Berharap hanya kepada Allah. Harapan kita tumpukan hanya kepada Allah. Mencintai hanya karena Allah. Karena perintah Allah. Jemaah dimuliakan Allah. Syirik itu adalah a'azamul dzunub, sebesar-besar dosa. Sebesar-besar dosa. Tadi di awal sudah kita katakan syirik itu adalah sebesar-besar dosa, induk dari segala dosa. Nah, dosa itu ada tingkatan-tingkatannya Bapak Ibu. Sama juga dengan ketaatan. Ketaatan juga ada tingkatan-tingkatannya. Dosa juga ada tingkatan-tingkatannya. Namun dari tingkatan dosa yang ada yang paling banyak itu tingkatannya yang paling tinggi itu adalah syirik. Ya, apabila kita melakukan perbuatan syirik, fatal akibatnya dan tidak terima amal kita. Mari kita lihat ya keterangan para ulama, di antaranya ada Syekh Shalih Fauzan mengatakan dalam kitabnya ya bahaya dari syirik ini. Pembahayaannya. Sehingga kita dengan mengetahui bahaya ini, yuk kita bisa menghindar dari bahaya syirik. Yang pertama adalah
Syirik itu menyerupakan makhluk dengan pencipta. Menyamakan makhluk dalam pencipta di dalam kekhususan pencipta atau dalam kekhususan Allah. Menyerupakan, menyamakan makhluk dengan Khalik, dengan yang menciptakan dalam kekhususannya. Ya. Pakai kekhususannya adalah untuk diibadahi, ya. Lalu kita serupakan dengan makhluk lain, beribadah kepada makhluk lain. Maka barang siapa yang menyekutukan Allah, menjadi mencari tandingan selain Allah di dalam uluhiyahnya, maka ini adalah berarti menyamakan dengan makhluk. Maka kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk dalam hal apa? Uluhiyah. Dalam hal Allah itu adalah zat yang kita ibadahi, kemudian kita beribadah pula kepada makhluk selain Allah. Dalam hal kita meminta, berdoa, kita hanya diperintahkan berdoa dan minta kepada Allah, kita minta pula kepada selain Allah. Ya, dalam hal kekhususan Allah. Oleh karena itu, kesyirikan itu Bapak Ibu adalah merupakan kezaliman yang besar. Zalim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Apa yang dikatakan dengan zalim? Wadun syai' fi ghairi makanihi, mawdi'ihi. Yang dikatakan zalim itu meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Itu zalim. Ya. Subang tak telingo na, tak ni duang siapa. Zalim. Atau di kaki. Letakkan suatu pada tempatnya, pada tempat yang sudah ditetapkan. Ya, adil namanya. Tapi meletakkan suatu bukan pada tempatnya, maka dikatakan zalim. Contoh juga dalam praktek kehidupan masyarakat, laki-laki berpakaian ya wanita berpakaian laki-laki menyerupai pakaiannya tadi. Ya, ini zalim. Tidak meletakkan suatu pada tempatnya. Nah, oleh karena itu agama kita sangat membenci kezaliman. Maka induk dari kezaliman itu adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Yang kedua adalah di antara bahaya syirik yang kedua, bahwa syirik itu tidak akan diampuni dosanya bagi orang yang tidak bertaubat. Dan sampai salah belum itu ada kalimat terakhir kan. Syirik itu adalah ya dosa yang tidak diampuni dosanya. Adalah perbuatan yang tidak akan diampuni dosanya kecuali orang bertobat dari syirik sebelum mati. Mungkin kita mendengar kalau buat syirik ada diampuni dosa. Iya, kalau kita meninggal belum bertaubat. Jangan sampai kabur gambar penjelasan nanti. Buat syirik, ya. Aku oleh buat syirik. Apa guna kita bertobat lagi karena nak diampuni oleh Allah dari syirik tadi? Bukan itu maksudnya. Allah ya akan mengampuni dosa syirik, tidak akan mengampuni dosa syirik, akan mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang dikehendaki. Ini adalah maksudnya ya kalau dia sudah meninggal. Kalau belum meninggal dan masih sehat, lalu dia bertobat dari kesyirikan ini, yang dia lakukan dengan tobat yang benar, maka insyaallah taala Allah akan ampuni. Jadi jangan sampai salah paham awak di dalam memahami ya ampunan Allah. Pun Allah sangat luas sekali. Akan terhadap dosa-dosa lain itu, andai kata dalam satu hadis qudsi dikatakan, wahai hamba-hambaku, sekiranya kamu punya dosa seluas langit dan bumi,
sedangkan kamu tidak mempersekutukan aku, niscaya akan aku ampuni. Begitu luasnya ampunan Allah. Dalam hal kesyirikan harus dengan bertaubat. Ampunan Allah terhadap dosa selain syirik itu sesuai dengan kehendaknya. Kalau Allah menghendaki, Allah akan ampuni. Kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak akan ampuni. Yang ketiga adalah di antara bahaya dari syirik itu, Allah haramkan baginya surga dan kekal di dalam neraka jahanam. Kan gawat Bapak Ibu sekalian. Haram bagi kita surga, tidak ada tempat yang lebih mulia, yang lebih baik, melainkan al-jannah. Sedangkan neraka adalah tempat sejelek-jelek tempat. Neraka, gawat neraka, panas, minumannya adalah darah dan nanah. Karena neraka jahanam itu azabnya sangat pedih. Dibakar kita, kullama nanijat juluduh, setiap kali kami bakar kulit mereka, baddalnahum juludan ghairah, kami ganti dengan kulit yang lain. Bayangkan Pak Ibu, apa tujuannya itu? Liyadzuqul azab, supaya mereka bisa merasakan azab. Kalau sekali bakar aja kan habis. Nah, aku dibakar lagi, setelah dibakar habis, itu Allah tumbuhkan kulit yang baru, dibakar lagi, ya, habis, ya, angus, Allah tumbuhkan kulit yang baru. Itulah dia nanti siksaan neraka khusus bagi orang-orang kafirin. Gawat sekali. Oleh karena itulah kita wajib menjauhi syirik, karena Allah mengharamkan surga bagi orang berbuat syirik dan akan menyebabkan dia kekal di dalam api neraka. Lihat nanti dalam surah Al-Maidah ayat 72. Kalau tadi dalam yang tidak diampun dosa tadi, dalam surah An-Nisa ayat 48. Yang keempat adalah bahaya syirik tadi, bahwa syirik itu menghapus semua amal kita. Nanti kita akan jelaskan syirik yang mana yang menghapus semua amal. Itu syirik akbar. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surah Al-An'am ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya mereka berbuat syirik, lahabita, sungguh hapuslah dari mereka amal-amal yang mereka lakukan. Lewat bersedekah, lewat berinfak, ya, lewat berbuat baik pada orang lain, tetapi syirik kita lakukan, maka jelas amal kita tidak diterima oleh Allah. Gawat. Nah, terima amal kita, itu apa? Kita beramal. Oleh karena itu, para sahabat Nabi dan sahabat sangat takut terhadap dosa syirik ini. Sangat takut. Ya. Maka kita mesti mempunyai perhatian terhadap masalah syirik ini, yang memang jarang dikaji, jarang dibahas. Awak bahas syirik lagi, awak kan ada buat syirik. Ada syirik, atau banyak dari kesyirikan zaman sekarang. Datang ke kuburan syekh, yang minta-minta, kuburan wali. Ya. Kalau kita ziarah kubur itu Bapak Ibu, kita boleh ziarah kubur, bukan tidak boleh. Tapi apa tujuannya? Untuk mengingat kematian dan mendoakan orang dalam
Orang yang dikubur tadi bukan untuk meminta sesuatu kepada mereka, meskipun orang soleh. Mungkin Bapak Ibu pernah pergi ke Masjid Nabawi ya, yang sudah pernah pergi haji dan umroh, ya, di mana begitu dikawal ketat kuburan Nabi tadi. Itu pun sudah banyak orang yang buat sirik, ada yang meloncat karate ke situ kuburan Nabi tadi. Ya, ingin menyampaikan maksud dan tujuan. Ini perlu kita perhatikan. Kalau memang kita sudah dihapus oleh Allah, karena ada guna kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Apa yang akan kita persembahkan nanti kalau amal kita sudah dihapus oleh Allah? Kita menginginkan amal kita terima oleh Allah, maka jauhilah segala bentuk kesyirikan. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia, beliau berdoa kepada Allah, bahkan berlindung kepada Allah agar terhindar dari kesyirikan, dari apa yang dia ketahui dan tidak diketahui. Padahal Nabi tidak berbuat syirik, tapi Nabi tetap berdoa kepada Allah agar terhindar dari syirik. Ya sama ya Nabi ya berdoa kepada Allah agar terhindar dari malas. Padahal Nabi tidak ada malas. Tapi karena Nabi itu contoh dan tauladan kita, dan sifat-sifat itu ada pada manusia, maka Nabi berdoa dengan doa tersebut. Yang kelima adalah di antara bahaya syirik. Syirik itu menyebabkan halal darah dan harta seorang. Halal darah dan harta seorang jika mereka buat syirik. Kapan ini? Nah, jangan kau salah lewat awak mengartikan berarti kini orang-orang yang bukan Islam kan boleh bunuh atau ya. Ada ketentuannya. Kalau mereka memerangi kita wajib memerangi pula, itu baru. Jika mereka tidak memerangi kita, maka mereka tidak boleh kita bunuh. Ada ketentuan. Ketentuan halal darahnya itu ada ketentuannya, dan bukan asal saja bawa dia orang kafir langsung bunuh, enggak. Nah, kan itu. Beragama ini dengan ilmu. Ada ilmu yang kacau ini. Berapa banyaknya? Itulah menyenangkan ibadah kurban. Ya. Ibadah kurban yang disunnahkan sesuai ilmu bagaimana? Orang-orang yang kita bayar, orang-orang yang kita jadikan sebagai tukang jagal atau tukang jagal, secara ilmunya mereka tidak diberikan lagi upah dalam bentuk daging, tapi dia diberikan upah dari uang yang kita siapkan. Jadi untuk upah tidak boleh daging dijadikan sebagai upah. Ada orang Bakarajo, ada pekerja yang sengaja kita datangkan untuk korban, ya, kita kasih upah daging itu lebihan dibanding yang lain, upahnya itu tidak boleh. Upah kita ambilkan dari yang lain, dana yang kita siapkan. Jemaah dimuliakan, karena upah itu adalah hasil kerja yang berimbal. Nah, bagaimana dengan yang lain? Yang menolong-nolong itu, nah, itu tidak upah. Itu namanya relawan atau tabarruk. Tabarruk artinya adalah sifatnya membantu saja. Kan telah menjadi kebiasaan masyarakat awak, ya, ikut membantu kan, membantu, dan kita tidak magiahnya daging sebagai upah, enggak. Tapi itu adalah sebagai masyarakat kan, yang ikut serta untuk membantu pelaksanaan, bukan sebagai upah. Ini orang yang sebagai upah itulah memang orang tertentu yang memang kita sengaja panggilnya untuk ya agar ini membantu pelaksanaan korban, karena nyalah itu karajonya kan, itu orang yang sengaja kita datangkan, itu yang kita kasih upah, dan tidak dikasih daging korban lagi. Ya. Kalau kita mengasihnya bukan sebagai upah, tapi sebagai bagian dari masyarakat, itu dia. Ya, itu upah. Daging tidak boleh dijadikan sebagai upah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
kembali kita kepada yang kelima tadi, bahwasanya orang-orang buat syirik halal darah dan hartanya. Kapan? Ketika mereka memerangi kita. Ya. Kalau nanti kalau tidak ada sebab, ya, kita bunuh aja mereka. Tidak. Islam juga tidak demikian. Yang keenam adalah bahwa syirik adalah sebesar-besar dosa. Dosa paling besar adalah syirik. Dalam berbagai riwayat hadis kita bisa mendapatkan sahabat bertanya, Nabi menjawab. Atau Nabi bertanya, ketika sahabat tak bisa menjawab, Nabi menjawab. Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Maukah kamu saya tunjukkan sebesar-besarnya dosa? Kulna, sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Qal, Nabi mengatakan, al-isyraku billah wa uququl walidain. Menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwasanya syirik adalah sebesar-besar dosa-dosa yang paling besar. Oleh karena itu wajib kita jauhi. Kemudian asyirku yang ketujuh, syirik itu adalah tanakus. Tanakus itu menganggap kurang atau aib, menganggap celah bagi diri Allah. Ya, kita sudah menyelewengkan, sudah menganggap aib Allah yang kita sucikan seharusnya, dan kita melakukan penyelewengan kepada selain Allah. Maka siapa yang menyekutukan Allah, berarti dia sudah menetapkan bagi Allah apa yang harus disucikan terhadap dirinya. Maka ini merupakan bentuk penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sudah menerima nikmat Allah yang begitu besar, tidak terhitung. Namun kita memalingkan ya ketaatan kita kepada selain Allah, kan ini aib bagi diri Allah. Dengan mentauhidkan Allah, maka kita berarti sudah mensucikan Allah dari segala kekurangan. Berikutnya adalah macam-macam syirik. Syirik terbagi kepada dua macam. Yang pertama, asyirkul akbar, syirik besar. Kita sudah dengar. Namun Bapak Ibu kita bila kaji semakin kita tarangan dan didangannya semakin kuat. Pasti ada yang bertambah satu atau dua. Lah dengar petang kemana? Kini kita dengar perlu lihat. Pasti ada yang bertambah. Nah, dari dulu sampai sekarang yang namanya kaji itu saja. Syirik akbar. Syirik akbar ini mengeluarkan orang dari Islam. Dan pelakunya kalau mati yang tidak bertobat, ya, maka kekal di neraka. Bahaya. Seorang yang berbuat syirik akbar lalu mati tidak bertobat sebelum menjadi dosa syirik, ya, maka menyebabkan dia kekal di neraka. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita punya orang tua, saudara, tanya lihat doa buat syirik dulu. Ada datang ke dukun tabaa minta ke situ.
Kalau itu ada capek bertobat kepada Allah dulu. Kalau itu dulu dilakukan. Ingatkan orang tua kita, saudara kita menjelang ajalnya tapi masih sadar dengan kesalahan-kesalahannya. Ya. Mau ada orang tua saudara sakit kare tapi masih sadar. Ingatkan akan dosa-dosa yang telah ia lakukan sebelumnya, bertobatlah, menampun kepada Allah. Kemudian dosa syirik, apakah juga ada melakukan semacam. Samping itu ingatkan orang yang masih sadar itu dengan wasiat. Kau yang tidak lupa dewa berwasiat. Kalau nyulita kena ada nyawa, menyampaikan wasiat ambo merdeka. Kalau tidak, sampaikan kan ada wasiat dan kata sampaikan. Bukan berarti menyuruhnya mati, tidak. Kadang orang waktu tersinggung flow. Dan engkau mati lek. Wasiat apa kau? Dan engkau mati lek. Nah itu disuruh kita untuk berwasiat. Kalau memang rasa-rasanya penyakitnya barik penyakitnya. Kalau mati itu kan tak tahu doa. Rahasia Allah. Kalau lawak wasiat, lawak magi wasiat, walaupun nanti apa yang terjadi dan sudah keinginan kita, ya kita sudah serahkan kepada Allah. Pada nanti yang ini yang lupa. Jadi kalau ada orang tua kita, saudara kita dan laga karih untuk sakitnya, tapi masih sadarnya, ya ingat dengan berwasiat. Ya. Jadi syirik akbar itu syirik yang menyebabkan yaitu keluarnya orang dari Islam, kekal di neraka. Jika dia mati dan tidak tobat dari syirik tadi, maka dia kekal di neraka. Syirik akbar adalah memalingkan peribadatan kepada selain Allah. Itu syirik akbar. Memalingkan ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah. Apa contohnya syirik akbar tadi? Berdoa kepada selain Allah. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, bantulah aku, tolonglah aku. Nah, adalah kepada Allah kan? Tapi kalau dia berdoa melalui tawassul, ya Syekh Abdul Qadir Jailani melaluimu, mintalah kepada Allah, ya maka itu syirik asgar. Tapi bisa nanti menjadi syirik akbar. Kapan? Kalau sudah ada unsur keyakinan. Nanti kita akan jelaskan tentang syirik asgar yang berkembang masyarakat kita ini. Banyak itu adalah syirik asgar. Tidak datang ke dukun tapi ini masih meyakini akan dukun tadi yang menyembuhkan penyakit tapi Allah. Maka berarti itu masih jatuh sebagai syirik asgar. Ya. Tapi ketika dia meyakini dukun itu yang menyembuhkan penyakitnya, ya, maka berarti itu syirik akbar, syirik besar. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh syirik akbar adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui sembelihan. Sembelihan bukan korban, enggak. Korban sudah diperintahkan. Ya. Contoh dia sakit, lalu dia menyembelih, atau ada orang menganjurkan dia untuk menyembelih ayam dengan keyakinan ayam itu yang akan menyembuhkan penyakitnya. Anu madawasko babadah ayamnya. Tapi Buya, ada tetangga ambo mencubo sehatnya Buya. Ada ayam. Ia sehat itu bukan berarti itu adalah dibenarkan. Itu sebagai ujian keimanan Jawa. Uji iman awak apakah yakin atau tidak. Ya. Namun tentang sehat berobat ke dukun lalu kita yakin bahwa dukun itu benar. Itu ujian keimanan kita itu Bapak Ibu. Uji keimanan kita, yakin kita terhadap perintah Allah atau tidak. Atau hanya kita lebih meyakini kata-kata manusia dibandingkan dengan Allah.
Termasuk juga bernazar kepada selain Allah. Bernazar kepada selain Allah merupakan syirik akbar. Jika sekiranya saya sehat, ya, saya akan pergi ke kuburan si fulan. Dalam bahasa Wawa bernazar malapehan niat bahasa Wawanya. An-nazar itu melepaskan niat kita dengan tujuan tertentu. Itu bernazar namanya Bapak Ibu. Kok yo dapat jodoh anak ambo akan bersedekah. Ambo akan bersedekah. Kalau nyu dapat jodoh berarti nazar itu kan melazimkan. Ya, dia melazimkan suatu untuk mendapatkan sesuatu. Bernazar. Maka boleh bernazar kalau itu dalam rangka taat kepada Allah, seperti tadi kita katakan dia bersedekah. Kalau begini maka saya akan bersedekah. Namun jangan beramal ya hanya melalui nazar saja. Kalau tidak ada ya beban tidak beramal. Karena nazar itu sebagian ulama membencinya. Karena nazar itu tidak akan muncul kecuali dari orang yang pelit, orang yang penceke. Kalau tidak ada balasannya tidak beramal kan itu. Kalau tidak sehatnya tidak puasa. Kalau tidak sehatnya kan itu timbul. Tidak akan berinfak. Sedangkan kita beramal itu tidak ada. Kita beramal sudah merupakan ya syariat Allah tanpa ada embel-embel di balik itu. Termasuk juga bernazar kepada selain Allah dengan mendatangi kuburan atau meminta berdoa kepada jin, syaitan. Ya, takut kepada mereka, takut kepada orang-orang sudah mati. Sehingga mereka mendatangi tempat-tempat tertentu. Maka ini adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Bisa jatuh pada syirik akbar. Yang kedua adalah syirik asgar. Syirik kecil. Syirik asgar ini Bapak Ibu tidak mengeluarkan orang dari Islam. Tidak keluar, tetap sebagai seorang muslim. Namun mengurangi tauhid dan sebagai wasilah kepada syirik akbar. Jadi apa? Dia bisa mengantarkan kita kepada syirik akbar. Syekh Al-Fauzan menjelaskan syirik asgar ini ada dua bentuknya. Syirik asgar itu ada dua bentuknya. Pertama, syirkun zahir. Syirik zahir secara lafaz dan perbuatan. Syirik zahir secara lafaz dan perbuatan. Apa contoh lafaz, bentuk lafaz dari syirik asgar, syirik kecil ini? Seperti seseorang bersumpah atas nama selain Allah. Nah, ini syirik asgar. Lapasnya, apa syirik? Orang bersumpah atas nama selain Allah. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Faqad kafar wa asyrak. Kata Nabi, siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, sungguh dia telah kufur dan syirik. Kita perintahkan bersumpah wallahi atas nama Allah. Dia bersumpah atas nama seorang, bukan atas nama Allah. Karena sumpah ini sesuatu yang dibesarkan. Wajib kita menyebut nama Allah. Atau di dalam bahasa Arab, ya, orang-orang Arab pernah sering mengatakan Masya Allahu wa syi'ta. Kekaguman terhadap sesuatu, dia mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Dia ikutkan Masya Allah, ya, dan engkau
apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Berarti kan menggabung antara dua tadi. Jadi dalam bahasa Arab itu sering dipakai. Kita kan tidak ada memakai itu. Mungkin jarang kita memakai. Mungkin Masya Allah, maka ini bentuk syirik asgar. Karena itu pernah terjadi di masa Rasulullah SAW ketika seorang mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Lalu berkatalah seorang laki-laki, berkata Nabi kepada seorang laki-laki, ya, aja'altani lillahi, apakah engkau menjadikan aku untuk Allah tandingan? Katakanlah, ya, jangan katakan Masya Allah wa syi'ta, Masya Allah. Kemudian termasuk juga kalau bukan karena dia, kalau bukan karena saya, maka ini juga jatuh pada syirik asgar dan bisa jatuh pada syirik akbar. Atau seseorang mengatakan laulallah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan fulan. Tidak boleh kita menggabung bukan karena Allah dan fulan. Tapi kalau bukan karena Allah, izin Allah, ya, nanti belakangnya baru boleh si fulan seorang. Adapun ya syirik zahir dalam bentuk perbuatan, kalau tadi kan lafaz, syirik lafaz. Lapas-lapas yang mengandung kesyirikan, ya. Contohnya kalau tidak diambo, tidak selesai mensaji, kata. Kalau lapas yang mengandung tidak diambo, tidak selesai mensaji. Ini bisa mengandung ke lapas, syirik lapas namanya, syirik asgar, syirik kecil. Kemudian syirik zahir yang syirik dalam bentuk perbuatan. Syirik kecil yang membentuk perbuatan seperti memakai gelang, ya, atau benang yang bertujuan untuk menolak bala. Nah, kan jimat tadi lah. Kau yang katakan jimat yang pakai bakalungan. Maka kalau itu ya yang terjadi seorang memakai gelang atau kuntalan benang-benang dipakaikan dilekatkan di tangan atau di lengan untuk mengangkat bala, menolak bala dan segala macamnya, ya, takut akan penyakit ain, ya. Kalau dia meyakini adalah ini merupakan sebab untuk menolak bala, ya, atau mengangkatnya, maka ini syirik asgar, yaitu syirik kecil, ya. Dia meyakini sebab, namun yang kami menyembuhkan adalah Allah, ya. Berarti ini ada syirik kecil, syirik asgar, karena dia tidak dijadikan sebagai sebab. Kalau dia meyakini bahwa benda itu yang memberikan menolak dan mengangkat bala dengan sendirinya, itu yang dengan sendirinya benda tadi, maka ini jatuh kepada syirik akbar. Jadi keyakinan yang akan merubah status, keyakinan akan merubah status dari asgar kepada akbar tadi. Karena dia bergantung kepada selain Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan lagi, ya, habis salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.